selamat datang di podcast Generasi Digital. Aku Dwi. Kali ini kita akan bahas tema yang menarik yaitu keseimbangan privasi dan transparansi. Di era digital ini, privasi dan transparansi sering menjadi dua bagian yang sulit disatukan. Tapi tenang aja, kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber, yaitu ada Mbak Wardah, seorang praktisi teknologi informasi. Halo Mbak Wardah. Halo, senang bisa gabung di sini. Dan di sebelah saya ada Mbak Elvia, seorang konten kreator yang sering berbagi isu tentang digital. Halo Mbak Elvia. Halo semua, salam kenal. Oke, kita lanjut aja ya. Mbak, kamu kan ahli teknologi. Gimana sih definisi privasi dan transparansi dunia digital menurut kamu? Oke, baik. Privasi itu hak setiap individu untuk mengontrol data pribadinya. Misalnya kita nggak mau semua informasi kita diketahui orang lain. Sementara transparansi itu keterbukaan, baik dari individu maupun institusi. Bagaimana data tersebut digunakan? Kalau menurut aku, privasi itu sendiri berkaitan dengan kontrol individu terhadap informasi pribadi. Sementara, kalau transparansi itu adalah berkaitan dengan keterbukaan. Tapi, transparansi juga harus memiliki batasan-batasan untuk menjaga aspek-aspek penting. Contohnya seperti informasi keluarga dan juga lokasi pribadi. Karena meskipun keduanya terlihat bertentangan, sebenarnya mereka ini saling melengkapi. Nah, gimana caranya masyarakat lebih sadar untuk menjaga keseimbangan ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional? Betul, aku setuju banget. Kalau dari sisi konten kreator, transparansi itu penting untuk membangun kepercayaan terhadap audiens. Sementara, aku juga sadar betul bahwa ada batasan soal privasi yang nggak bisa dilanggar. Berarti keduanya sama penting ya. Tapi gimana caranya biar keduanya tetap seimbang? Menurutku sih keseimbangan bisa dicapai dengan edukasi dan kesadaran. Individu harus tahu hak-hak mereka terkait data pribadi, sedangkan institusi harus terbuka bagaimana data tersebut digunakan. Contohnya, pengguna bisa lebih hati-hati membagikan informasi, sedangkan perusahaan memberikan opsi pengaturan privasi yang lebih jelas. Betul, aku setuju banget. Keseimbangan itu tercipta karena adanya batasan. Misalnya aku terbuka soal pengalaman kerja dan juga proyek-proyek yang sedang aku kerjakan. Aku juga rutin mengingatkan audiensku untuk lebih bijak lagi dalam membagikan informasi di media sosial. Mbak Elvia, sebagai konten kreator, pernah nggak sih ngerasa dilema antara mau terbuka ke audiens tapi tetap jaga privasi? Pernah banget Kak, jadi banyak yang penasaran soal informasi pribadiku. Aku coba terbuka dan juga coba pilih-pilih untuk informasi yang aku bagikan. Untuk informasi keluarga, data-data keluarga juga itu aku batasi dan aku keep untuk diriku sendiri. Penting ya untuk memilih informasi ini. Dari sisi teknologi, Mbak Wardah, apa sih tantangan terbesar untuk menjaga keseimbangan ini? Tantangan terbesarnya itu adalah kesadaran penggunanya. Banyak orang yang nggak sadar data mereka ini dikumpulkan dan digunakan tanpa izin. Padahal teknologi seperti AI itu sering bergantung pada data tersebut. Tapi kalau perusahaan tidak transparan, itu bisa merusak kepercayaan konsumennya. Kesadaran pengguna memang jadi tantangan besar. Banyak orang yang nggak sadar dan juga nggak aware nih kalau data mereka bisa dipakai tanpa izin dan tanpa sepengetahuan mereka. Algoritma AI sendiri juga membutuhkan data-data mereka untuk membuat sebuah keputusan dan juga membuat sebuah saran. Kalau perusahaan nggak transparan, bukan cuma bikin khawatir, itu juga bisa bikin kepercayaan pengguna menurun kan? Aku juga sering nemu kasus kayak gitu. Misalnya nih, ada platform yang memberikan layanan gratis, tapi mereka sebenarnya mengumpulkan banyak data kita. Mungkin nggak langsung terasa ya, tapi dalam waktu jangka panjang itu bisa merugikan. Karena transparansi bagaimana data kita digunakan itu sangat penting. Dari Mbak Elvia, ada nggak sih tips untuk para pendengar yang aktif di sosial media?
Aku selalu saranin ke teman-teman aku dan juga ke audiens aku untuk pilih-pilih informasi yang mau dibagikan. Terus juga jangan terlalu percaya dengan stranger yang baru dikenal, dan juga jangan sampai membagikan informasi dan juga lokasi real time kamu sendiri. Kalau dari Mbak Wardah, gimana caranya agar perusahaan lebih transparan tanpa melanggar privasi pengguna? Pastikan kalian selalu menggunakan fitur privasi yang ada di media sosial. Jangan sering share lokasi real time dan pilih-pilih informasi yang ingin dibagikan. Mereka perlu memperbaiki kebijakan privasi secara berkala dan juga menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Selain itu, mereka juga harus membebaskan pengguna untuk memilih opsi data yang mau mereka bagikan. Tipsnya bagus banget nih Mbak. Sebelum kita akhiri, harapan apa sih dari kalian berdua untuk generasi digital soal privasi dan transparansi? Harapan saya, semoga generasi digital semakin sadar akan pentingnya privasi pribadi di dunia maya. Teknologi semakin berkembang pesat, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan data pribadi kita. Generasi digital juga harus lebih kritis terhadap informasi yang dibagikan dan lebih paham akan hak mereka dalam hal privasi. Aku juga berharap generasi digital lebih paham dan juga lebih memahami perbedaan transparansi dan juga privasi, baik itu individu maupun perusahaan. Tapi kita juga harus tahu batasan-batasan. Jangan sampai transparansi mengorbankan privasi, agar keduanya bisa berjalan tanpa merugikan satu sama lain. Terima kasih untuk Mbak Elvia dan Mbak Wardah atas informasi yang sudah disampaikan kepada para pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, terima kasih. Terima kasih, bye-bye.